Kemudian yang berikutnya adalah pemanfaatan dari data science. Nah, data science ini sebenarnya banyak sekali ya dimanfaatkan di berbagai domain. Bahkan bisa dikatakan semua domain itu membutuhkan data science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Teknokrat Indonesia. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait data science dan data scientist. Yang mana sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit terkait data science. Oke. Untuk tujuan dari pembelajaran pertemuan kali ini, yang pertama yaitu mahasiswa memahami konsep dari data science. Kemudian mahasiswa memahami perbedaan data science dan data scientist. Oke, yang berikutnya mahasiswa memahami aktivitas apa saja sih yang dilakukan oleh data scientist. Kemudian materi pembelajaran hari ini yang pertama yaitu terkait definisi dari data science, kemudian pemanfaatan data science tool, kemudian sumber data, kemudian data scientist, kemudian pekerjaan dari data scientist itu apa saja, kemudian keahlian dan skill data scientist. Nah, untuk referensinya dari mana? Nah, ini tuh referensi yang kita gunakan. Yang pertama ini ada karyanya Stephen S. Kayna yang berjudul The Data Science Design Manual, kemudian program Data Science yang berjudul Pengantar Data Science dan Aplikasinya bagi Pemula. Nah, untuk definisi dari data science. Oke, data science itu sebenarnya apa sih? Nah, data science ini menurut Urban Institute, data science merupakan keterampilan yang membutuhkan ilmu komputer, pemrograman, teknologi, dan statistik. Nah, keterampilan ini mencakup teknologi dan teknik seperti memanfaatkan komputasi cloud, kemudian analisis big data, pemrosesan natural language, kemudian pembelajaran tanpa pengawasan atau sering disebut juga unsupervised learning, seperti contohnya analisis cluster yang banyak digunakan biasanya adalah teknik K-means. Kemudian supervised learning. Nah, supervised learning ini contohnya adalah analisis klasifikasi. Biasanya banyak digunakan metode atau teknik SVM, naive Bayes, kemudian kalau untuk pengolahan citra itu biasanya banyak digunakan teknik CNN dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau definisi dari data science menurut Profesor Murtaza Haider, ini dikatakan data science itu terjadi ketika kita bekerja dengan data untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, tentunya yang relevan dengan data tersebut. Nah, pekerjaannya ini lebih ke data itu sendiri dan bukan tentang ilmu pengetahuannya. Atau secara mudahnya kita dapat mengatakan bahwasanya kalau untuk menurut Profesor Murtaza, di sini dikatakan ketika ada sebuah data, kemudian kita memiliki rasa penasaran terhadap data tersebut, kemudian kita menggalinya. Apa sih isi atau informasi dari data tersebut atau insight yang terkandung dalam data tersebut. Kemudian karena rasa penasaran itu kita lakukan eksplorasi data, kita olah datanya untuk mendapatkan pengetahuan atau untuk mendapatkan sebuah informasi. Kemudian kita melakukan analisis di dalam data tersebut. Nah,
tentunya menggunakan teknik-teknik dalam data science dan teknologi. Nah, itulah yang disebut dengan data science menurut Profesor Murtaza. Nah, berarti dari definisi di atas atau definisi yang sudah dikemukakan dapat kita simpulkan bahwasanya data science ini adalah suatu usaha untuk mendapatkan value atau insight dari data dan mencoba mengatur agar menjadi sebuah model yang meaningful atau mempunyai arti. Oke, itu adalah definisi dari data science. Nah, kemudian hal yang terpenting dalam data science itu apa? Hal yang terpenting atau yang harus ada atau yang harus kita miliki itu yang pertama adalah data pastinya. Namun di sini data tidak akan menjadi sesuatu hal yang bernilai jika data tersebut tidak diapa-apakan atau tidak diolah seperti itu. Nah, jadi ketika data ini diolah, kemudian dan data ini menghasilkan sebuah informasi, yang mana informasi tersebut akan memberikan keuntungan untuk kita, maka itulah data science. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pemanfaatan dari data science. Nah, data science ini sebenarnya banyak sekali ya dimanfaatkan di berbagai domain. Bahkan bisa dikatakan semua domain itu membutuhkan data science. Nah, contohnya di bidang kesehatan. Nah, kalau di bidang kesehatan misal nih kita memiliki data medis. Data medis terkait ciri-ciri orang yang memiliki penyakit jantung. Nah, ini bisa kita buatkan model, ya, yang mana nanti model ini akan menghasilkan diagnosa seseorang yang memiliki penyakit jantung atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian misalkan di bidang retail atau di supermarket. Nah, kalau di supermarket seharusnya ini ya, kecuali kalau memang mesinnya rusak begitu ya. Seharusnya kita mendapatkan struk belanja. Nah, di dalam struk belanja itu terdapat beberapa record ya, terdapat record tentang catatan belanja setiap orang, yang mana misalkan nih ketika seseorang membeli barang A, B, ternyata di record pembelanjaan itu juga menyebutkan konsumen itu membeli barang C, D, E. Nah, dari situ kita bisa memodelkan dan bisa menganalisa, ternyata ketika seorang konsumen itu membeli barang A, B, ternyata ada kaitannya juga dengan barang C, D, dan E. Nah, jadi nanti untuk pengambilan kebijakan, ini bisa kebijakan tata letak produk. Kalau disediakan produk A, B, maka disediakan juga produk C, D, E, dan letaknya di sebelah atau bersebelahan begitu. Jadi ketika seseorang mungkin hanya berniat untuk membeli barang A atau B, maka karena melihat ada barang C, D, E, maka secara otomatis konsumen ini akan mengambil barang tersebut atau membeli barang tersebut. Seperti itu, walaupun sebelumnya tidak ada niat untuk membeli barang itu. Oke. Nah, yang berikutnya juga bisa dianalisa dari struk belanja ini, dianalisa barang apa saja sih yang sering dibeli atau yang banyak dibeli di musim-musim tertentu. Misalkan saat hari raya. Nah, saat hari raya misal ternyata yang melonjak itu adalah pembelian sirup misalkan. Nah, di sini maka kita bisa mengambil kebijakan dari model yang ada, bahwasanya ketika mendekati hari raya Idul Fitri, maka stok barang yang diperbanyak itu adalah sirup misalkan, dan yang lainnya. Nah, kemudian bidang apa lagi? Nah, ini ada bidang yang lain seperti media sosial.
Nah, media sosial ini biasanya berkaitan dengan ulasan-ulasan. Misal bisa ulasan dari kebijakan pemerintah atau produk misalkan. Nah, kalau untuk kebijakan pemerintah, biasanya yang saat ini sedang ramai dibicarakan itu terkait kebijakan vaksinasi atau larangan mudik. Nah, jadi kalau untuk kebijakan pemerintah, misal nih, ternyata tanggapan masyarakat Indonesia itu seperti apa sih terkait kebijakan pemerintah seperti itu ya? Apakah mereka banyak yang setuju, banyak yang tidak setuju, atau justru mereka diam-diam saja atau netral-netral saja begitu. Nah, ini bisa dibuatkan modelnya atau model analisis sentimennya. Nah, kemudian di bidang keamanan jaringan pun bisa. Nah, kita buatkan model keamanan jaringannya. Jadi misalkan ada catatan-catatan di dalam keamanan jaringan itu kan biasanya disimpan di dalam log-log seperti itu ya. Nah, dari log tersebut, nah itu bisa diidentifikasi atau datanya bisa diambil seperti apa sih data yang aktivitasnya itu dikatakan mencurigakan misalkan. Nah, kemudian nanti ketika ada data masuk atau data baru yang masuk, ternyata itu masuk dalam kategori mencurigakan, maka bisa diambil kebijakan diblok seperti itu. Atau akun yang masuk tersebut atau aktivitas yang masuk, yang mana aktivitas yang masuk dalam kategori mencurigakan, maka bisa diblok seperti itu, dan seterusnya. Atau bisa juga biasanya kalau pengguna email ya, nah biasanya kan ada email yang spam dan tidak spam seperti itu ya. Nah itu bisa juga kita analisa data seperti apa yang masuk dalam kategori spam, data seperti apa yang masuk dalam kategori tidak spam. Jadi nanti kita bisa membuat modelnya, bahwasanya ketika ada data baru masuk, oh ini masuk dalam kategori spam, oh ini masuk dalam kategori tidak spam, seperti itu. Dan banyak lagi dalam jaringan. Kemudian, nah ini yang saat ini sedang marak, yaitu sistem rekomendasi. Nah, jadi seperti saat kita melakukan belanja online. Saat belanja online, biasanya ketika seorang konsumen mengklik atau mencari sebuah barang, misal nih mencari sepatu, maka aktivitas itu akan di-record, bahwasanya akun ini mencari sepatu, seperti itu. Nah, maka saat akun itu masuk kembali, karena tadi catatannya sudah masuk di dalam online shop, maka nanti akan dihadirkan beberapa iklan terkait sepatu. Nah, bisa juga ketika akun tersebut sering membuka produk fashion, maka ketika akun itu masuk, maka akan dihadirkan dengan produk-produk fashion seperti itu. Nah, itu bisa dibuatkan model rekomendasinya berdasarkan dari aktivitas yang dilakukan oleh konsumen di dalam online shop. Oke, kemudian, nah ini komponen penting dalam aktivitas data science. Jadi ketika kita belajar atau mempelajari data science, apa sih yang pertama kali harus kita lakukan atau apa saja sih yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, ini aktivitas yang pertama yaitu memahami permasalahan yang akan diselesaikan dan mengidentifikasi data yang akan digunakan. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah memahami permasalahan yang akan diselesaikan. Permasalahannya apa kira-kira? Oh, ternyata permasalahannya adalah ingin meningkatkan penjualan. Nah, jika ingin meningkatkan penjualan, maka diidentifikasi data apa sih yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan penjualan, seperti itu. Nah, kemudian setelah mengidentifikasi permasalahan, kemudian memahami datanya. Nah, memahami data ini ada dua
komponen ya, ada 2 tahap yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah eksplorasi data dan visualisasi data. Nah, eksplorasi data ini misalkan nih kita butuh untuk mencari nilai min atau nilai median seperti itu dan lain-lain. Kemudian visualisasi data, divisualisasikan datanya. Oke, kemudian setelah itu baru melakukan pemodelan atau metode pemodelan. Nah, metode pemodelan ini banyak ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan di awal, permasalahannya itu apa. Jadi misalkan akan melakukan proses klasifikasi, maka dipilih metode yang terkait atau metode yang dapat melakukan proses klasifikasi. Misalkan bisa menggunakan support vector mesin atau yang lain. Nah, kemudian setelah dilakukan pemodelan, dilakukan interpretasi hasil. Jadi hasil dari model yang telah dibuat itu apa, hasilnya apa, analisanya apa. Kemudian selain itu juga bisa dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi dari model yang telah dibuat. Jadi metode tersebut ketika diterapkan dengan data yang ada, itu menghasilkan akurasi berapa atau akurasinya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian, ini data science tools. Nah, tools dalam data science itu apa saja? Nah, untuk toolsnya itu sebenarnya banyak, dan di sini juga bisa menggunakan coding, dan ada juga tools yang cukup klik-klik seperti itu ya, tidak perlu menggunakan coding. Nah, jadi bagi teman-teman mahasiswa yang tidak suka ngoding, itu pun ada tools untuk mengolah atau menggunakan data science tanpa harus ngoding. Tetapi ya tetap ya banyak perbedaannya seperti itu. Namanya kita tinggal klik-klik gitu ya, berarti kan ya sesuai dengan yang disediakan di tool tersebut. Berbeda dengan tools yang mana kita harus membuat codingnya seperti itu. Nah, untuk yang membutuhkan pengetahuan atau harus bisa ngoding seperti itu ya, atau menggunakan coding. Nah, ini ada Jupyter Notebook, kemudian Zeppelin Notebook, kemudian RStudio IDE. Nah, kalau untuk yang cukup klik-klik saja tanpa harus ngoding, ini ada WK dan ada banyak yang lain. Oke, tetapi bagi teman-teman mahasiswa mungkin yang males lah kalau harus install begitu, boleh bisa menggunakan Google Colab. Nah, ini bisa menggunakan Google Colab. Nah, tetapi ya resikonya namanya online, berarti ya resikonya adalah paket datanya harus besar seperti itu. Dan untuk proses running atau kecepatan runningnya menyesuaikan dari internetnya seperti itu. Nah, kemudian sumber data. Sumber data ini bisa diambil dari mana? Seperti itu ya. Nah, ini ada data perorangan dan data bisa dari data perorangan, contohnya media sosial, kemudian penyedia layanan email, chat, kemudian blog, review, foto, video. Nah, ini disebut data perorangan. Kemudian data organisasi. Nah, kalau untuk data organisasi seperti transaksi pembelian online, kemudian perbankan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian dari berbagai sensor juga bisa, misalkan sensor cuaca dan lain sebagainya. Kemudian dari satelit di angkasa, kemudian berbagai alat IoT seperti jam tangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dengan data scientist? Apa sih data scientist? Nah, data scientist ini adalah sebuah profesi yang mengolah data dengan metode ilmiah untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bernilai tinggi, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau untuk proses mengolah datanya itu disebut data science, sementara profesinya itu disebut data scientist. Nah, pekerjaan dari data scientist itu apa saja? Nah, ini yang pertama, yaitu mendefinisikan masalah,
kemudian pengumpulan data, kemudian eksplorasi dan penyiapan data, kemudian analisis data dan storytelling. Oke. Nah, untuk mendefinisikan masalah di sini seorang data scientist, nah di sini harus bisa mendapatkan kebutuhan dari organisasi yang harus dicarikan jawabannya. Jadi misalkan nih di organisasinya atau di perusahaannya ini memiliki permasalahan, yaitu untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya beli pelanggan. Nah, ketika memiliki permasalahan seperti ini, maka data apa yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, ini adalah pekerjaan data scientist yang paling mendasar. Oke, yang berikutnya adalah pengumpulan data. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, ketika sudah diketahui permasalahannya apa, nah, maka data yang dibutuhkan itu adalah data yang seperti apa. Nah, ketika sudah diketahui data seperti apa yang dibutuhkan, maka dikumpulkan, diambil datanya. Ketika ternyata dari transaksi yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, maka bisa menggunakan data dari sumber yang lain. Tidak harus dari sumber dari perusahaan itu sendiri, tapi bisa mengambil dari sumber yang lain. Nah, kemudian pekerjaan data scientist yang berikutnya adalah tahap eksplorasi dan penyiapan data. Nah, kemudian setelah data terkumpul, seluruh komponen data perlu dipelajari. Misalkan nih, jika data itu berbentuk sebuah tabel, nah, maka makna dari setiap kolom dan baris itu apa? Nah, ini harus dipahami. Kemudian, tahap yang berikutnya yaitu analisis. Nah, tahap analisis ini akan lebih mudah jika data yang dimiliki itu sudah betul-betul siap. Dalam artian sudah tidak ada yang harus dinormalkan, kemudian sudah bersih, tidak ada data yang memiliki kesenjangan. Kalau itu di dalam datanya numerik, maka nilainya tidak memiliki rentang yang tinggi seperti itu. Nah, ini pemodelannya akan lebih mudah. Jadi misalkan pemodelan yang dilakukan seperti yang sudah disampaikan, misal akan dilakukan klasifikasi, maka data tersebut dapat diolah dengan metode atau algoritma klasifikasi, misalkan naive Bayes atau yang lain, maka dari algoritma tersebut akan menghasilkan sebuah model. Nah, model inilah yang akan diterapkan untuk data berikutnya. Nah, kemudian, ini pekerjaan dari data science yang tidak kalah pentingnya yaitu storytelling. Nah, jadi data scientist juga harus pandai bercerita. Jadi kalau seorang data scientist tidak pandai bercerita secara sistematis dari hasil analisanya, maka hasil analisanya pun tidak dapat diimplementasikan seperti itu, tidak dapat dibuatkan atau diimplementasikan dalam suatu aplikasi. Nah, jadi storytelling ini sangat luar biasa begitu ya, sangat dibutuhkan talent storytelling dari seorang data scientist. Nah, kemudian keahlian dan skill yang harus dimiliki oleh seorang data scientist. Nah, keahlian pada domain spesifik, di sini data scientist harus mampu memahami data dan kebutuhan organisasi tempat dia bekerja agar dapat menggali insight yang tepat dari data yang nantinya bermanfaat bagi organisasi tersebut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, misalkan di perusahaan e-commerce membutuhkan ilmu dan skill yang relevan dengan manajemen pelanggan, misalkan kemudian pemasaran secara digital, kemudian pemasaran di media sosial, kemudian web analitik, dan seterusnya.
Nah, kemudian, ini ya untuk data scientist juga harus memahami atau paling tidak memiliki pengetahuan terkait matematika dan statistik. Karena ada beberapa data yang mana data tersebut ketika belum konsisten atau seperti tadi datanya masih memiliki rentang yang tinggi ketika data numerik. Nah, ini butuh dilakukan proses normalisasi seperti itu, atau data tersebut juga masih membutuhkan proses transformasi seperti itu. Nah, ini dibutuhkan ilmu di bidang matematika dan statistika. Nah, kemudian selain itu juga seorang data scientist harus menguasai teknologi, kemudian pemrograman dan basis data. Karena untuk mengimplementasikan suatu analisa atau untuk menganalisa suatu data, ini dibutuhkan teknologi, kemudian pemrograman, dan untuk mengambil data atau menyimpan datanya, ini dibutuhkan basis data. Jadi paling tidak seorang data scientist di sini harus memiliki keahlian dari sisi teknologinya, kemudian pemrogramannya, dan basis datanya. Nah, kemudian seperti tadi yang sudah disampaikan, di sini pun seorang data analis harus pandai berkomunikasi dan harus bisa memvisualisasikan hasil analisanya. Dan selain itu juga harus memiliki soft skill yang lain. Nah, di sini kaitannya adalah dengan pekerjaan dari seorang data scientist, yaitu storytelling. Jadi jika seorang data scientist tidak bisa berkomunikasi, nah maka lagi-lagi hasil analisanya pun tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Baik, sekian dulu materi dari saya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kuliah Teknokrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.